yang namanya cara mendiseminasi laporan PTK. Yang pertama itu adalah di rapat guru. Kalau rapat guru berarti yang tahu itu hanya sekolah kita, ya. Yang tahu itu hanya sekolah kita. Kalau KKG dan MGMP paling kalau PGSD sampai tingkat kabupaten lah, ya. Oke lah sampai tingkat provinsi, oke. Kalau dia seminar mungkin sampai tingkat nasional. Tapi kalau laporan jurnal, buletin, majalah, atau publikasi ilmiah, itu sampainya di seluruh Indonesia di berbagai tempat ya. Itu masuk ya di PTK ini. Jadi soalnya itu di seperti ini, cuma cukup gampang ya soalnya. Hasil penelitian tindakan kelas bersifat unik karena hanya efektif dan berlaku bagi kelas tertentu. Tetapi hasil penelitian tindakan kelas di berbagai tempat bisa menjadi toleransi PTK lainnya. Oleh karenanya, tempat verifikasi yang tepat adalah jadi ini bisa di berbagai tempat katanya. Kalau bisa diambil atau bisa dilihat di berbagai tempat, maka sebaiknya ya pakai jurnal ilmiah. Nah, ya. Jadi gampang Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tinggal download ya kan? Tinggal dilihat ya, tinggal dilihat di internet. Jadi mudah ya Bapak Ibu ya. Soal yang PTK ini mudah. Tinggal ya membaca soalnya tinggal gampang lah. Sama soal di 2000 tadi soal 2023 ya. Ini soal 2022 sama aja. Temuan penelitian tindakan kelas dapat dimanfaatkan oleh guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Cara di bawah ini yang dapat dilakukan agar hasil penelitian skala luas. Skala luas artinya jangkauannya di berbagai tempat. Jadi jawabannya juga jurnal ilmiah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa, Mudah. Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Mudah. Satu lagi PTK ya. PTK itu yang masuk apa noh? Redaksi sama aja, redaksi kalimatnya yang berbeda. Iya, artinya aja sama aja. Tapi ya, ya tinggal lihat aja di mana dia kan. Pastilah, pasti kalau soal-soalnya pasti ke arah jawabannya pasti ke jurnal ilmiah karena berbagai tempat atau skala luas. Iya, kalimat aja yang diganti-ganti. Yang satu lagi adalah mengenai judul PTK, Pak Ibu. Ini dua soal ya. Tadi satu soal, yang ini dua soal. Judul PTK. Ini PTK ini 45 soal. Paling banyak 5, paling sedikit 4. Contoh hipotesis PTK. Perhatikan Bapak Ibu. Ini juga sebenarnya gampang sekali ya. Pedagogi itu nggak terlalu sulit lah. Hipotesis PTK itu, ingat, perhatikan ini Bapak Ibu ya. Apakah melalui metode kuantum, ini rumusan masalahnya, quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi untuk membuat hipotesisnya, ya, ya teori belajar kita akan bahas. Teori belajar sudah saya kasih tadi di itu Ibu ya. Di apa namanya tuh di soal baru tadi itu semuanya hampir atas teori belajar sudah saya kasih cara singkatnya juga. Oke, kita pahamin teori belajar itu gampang. Nanti kita akan ada teori belajarnya. Apakah melalui metode quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Untuk membuat hipotesis, ya, untuk membuat hipotesis, jangan pernah ditambah-tambahin apa yang ada di rumusan masalah. Ya. Misalkan ini quantum learning, maka nanti hipotesisnya melalui quantum learning, X quantum learning, dapat meningkatkan hasil belajar siswa, Y hasil belajar siswa. Jadi nggak boleh ditambah-tambah, nanti soalnya ditambah-tambah nanti jawabannya. Sama kayak contoh nomor 2. Contoh nomor 2, apakah melalui metode problem-based learning mampu meningkatkan kedisiplinan siswa berpakaian? Jadi tinggal balik aja. Melalui metode problem-based learning dapat meningkatkan kedisiplinan berpakaian siswa. Jadi hipotesis itu tidak ada yang ditambah-tambahin dari rumusan masalah. Ketika rumusan masalahnya seperti itu quantum learning, maka jawaban hipotesisnya juga quantum learning. Soal kemarin itu seperti ini. Nah, ini soalnya. Ibu Agni 2023 nih ya. Ibu Agni cukup prihatin dengan peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materinya rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Bagaimanakah hipotesisnya? Hanya memberikan bimbingan belajar. Jadi sampailah membimbingan belajar saja. Jangan ditambah-tambahin. Mana yang gak ada tambah-tambahan itulah jawabannya. A. Yang B salah, D salah, ini salah, ini salah. Bisa dipahami apa Ibu ya?
Iya. Paham, Pak. Iya, Pak, paham. Gampang ya. Jadi nggak usah Paham, Pak. ditambah-tambahin, sesuaikannya dengan rumusan masalah. Ini soal tahun 2023 Juni ya, soal 2023 Juni. Oke, ini soal juga 2023 Juni, kasus ya. Kasus. Jadi soal kasusnya nih sebenarnya juga masalah. Jadi intinya kalau soal kasus, kasus apa yang di dalam soal itu, maka jawabannya sesuaikan aja dengan yang ada di dalam soal. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Santo melihat bahwa 2 kali kuis yang diberikan rata-rata hanya 2 orang dari 30 siswanya yang mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan soal-soal perihal sifat cahaya. Selain itu, pada setiap pelajaran suasana kelas menjadi tegang, sebab siswa merasa materi cahaya sebagai materi yang sulit. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Santo kemudian merumuskan akar permasalahan sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat memahami materi sifat cahaya serta dalam suasana lebih rileks? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional ya, sebagai berikut. Masalah apa yang di atas? A. 1. Apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan belajar siswa? 2. Bagaimana media pembelajaran siswa sifat saya yang diselenggarakan di sekolah lainnya? 3. Bagaimana strategi pembelajaran untuk membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran sifat cahaya? 4. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Permasalahan di atas yang dapat digunakan Mas Santo untuk merencanakan PTK. Lihat PTK. PTK pasti ada yang namanya bab 1 ya, pendahuluan. Apa akar masalahnya? Akar masalah di sini apa? Pak Santo memberikan kuis 2 kali, tapi juga tidak dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka masalahnya adalah yang satu ini. Apakah pemberian soal akan dapat meningkatkan hasil siswa? Ya, tidak. Nih ya, masalah satu sini. Nomor 1 sudah benar ya. Rumusan masalahnya ya. Yang kedua, bagaimana media penyelesaian percaya yang diselenggarakan sekolah lainnya tidak ada di masalah di sini ya. Ini enggak usah. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi siswa? Nah, ini benar. Ini benar ya. Jadi jawabannya itu yang ada masalah di mana? Di dalam Teks bacaan. iya, dalam kelasnya. Jadi dalam kelasnya ya, dalam kelasnya. Berarti jawabannya apa? 1 dan Dan 3. bisa dipahami Bu ya? Dan 3. Iya. Ya, Pak. Yang masalah yang ada di dalam soal tadi. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Satu lagi soal yang masuk adalah soal judul loh Pak Ibu ya. Judul. Ya, ini judul ya. Semuanya judul. Nah ini saya bahas judulnya. Cara melihat judul, cara cepatnya Pak Ibu ya. Kalau cara melihat judul ya. Judul itu cara cepatnya satu gini. Saya kasih tahu dulu. Untuk melihat judul, cara cepatnya itu adalah yang pertama, ada yang namanya model. Ya. Model ya. Model, saya bikin di sini dulu. Kalau judul nanti, judul ya Pak Ibu ya. Diminta judul. Yang pertama ada namanya model. Di mana ya catatannya enaknya? Nah, di sini aja lah, biar langsung di sini ya. Ada yang namanya model ya, model penerapan. Yang kedua harapan. Harapan itu bahasa lainnya adalah peningkatan. Ya, peningkatan Bapak Ibu ya. Jadi judul itu harus memuat 4 ini, peningkatan ya. Peningkatan. Itulah cara cepatnya. Ada peningkatan, itulah judul PTK. Baru yang ketiga ada siswa. Yang keempat ada tempat. Judul ya. Ada 4 ini ya. Ada model penerapan model. Ada peningkatan. Bahasa cepatnya lah. Ada harapan peningkatan. Ada objeknya atau siswanya. Ada objek atau siswa. Ada tempatnya. Ya. Tempat. Ya. Jadi intinya ada. Kalau saya lebih enaknya ada peningkatan lah ya. Lebih cepat ada peningkatan kan gitu. Kalau mau yang lebih cepat ya. Perhatikan soal berikut ini. Soalnya panjang. Berdasarkan analis tes, hasil observasi wawancara, pelaksanaan kewajiban HA. Tapi kalau soal panjang gini langsung aja ke ini Bu ya. Ke apa namanya? Ke pertanyaan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK yang tepat untuk masalah di atas adalah rancangan PTK berarti judulnya yang diminta. Berarti kalau dilihat langsung ke soal, dia minta judul. Ya. Masalahnya adalah dari itu 6 dari 25 siswa itu kurang aktif. Ya, kurang minat belajar lah dalam bahasa soal yang masalahnya. Jadi ada yang jawab C, Pak ada jawab C. Nah, perhatikan ya. Untuk menjawab soal judul Bapak Ibu,
Jangan pernah pakai yang namanya pengaruh. Salahkan langsung ya. Jangan pernah pakai yang namanya pengembangan. Jangan pernah pakai yang namanya pengembangan. Pahaman dulu ya. Pengaruh, pengembangan salahkan dulu. Bisa dipahamin? Bisa dipaham Bapak Ibu? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Jangan Dari pernah dulu yang ada ambil kata peningkatan. Iya, jangan pernah ambil judul, pengaruh, pengembangan. Tapi ambillah penerapan. Karena PTK itu penelitian tindakan. Tindakan itu adalah penerapan, oke? Penerapan model. Oke. Penerapan Oke. model. Jawabannya adalah penerapan model. Penerapan, oke. Penerapan, oke. Penerapan, oke. Meningkatkan juga bagus. Ada meningkatkan, ada harapan. Jawaban B sama E sama. Tapi yang lebih tepat, perhatikan yang B. B ini sama yang E sama, tapi di E ada siswa. Di B tidak ada siswa. Tadi kan ada 4. Ada penerapan. Oke. Ada peningkatan. Oke. Ini Penerapan. oke. Oke. Ada tempat. Oke. Siswanya nggak Siswa ada. nggak ada. Siswanya Rene. Penerapan model ini oke. Meningkatkan oke. Siswanya enek. Ya. Tempatnya ada juga. Berarti yang lebih tepatnya adalah yang D. E. Yang E. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Pak. Nah ya, oke. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang Sama peningkatan Yang E. ya, peningkatan. Yang Jadi soal E. tadi yang pertama diseminasikan di mana? Ya kan? Yang kedua tadi hipotesis, ya kan? Yang ketiga adalah judul. Judul PTK. Ya, judul PTK. Oke. Lanjut kita, judul lagi. Bapak Amir Sisbianto, guru kelas SD Budi Karya Kota Magelang mengalami masalah dalam kegiatan pembelajaran khususnya mengenai motivasi siswa untuk bertanya sangat rendah. Judul, rumusan judul PTK, penelitian tindakan kelas Pak Amir Sisbianto yang tepat adalah jangan mau hubungan, nggak boleh ya. Jangan mau faktor-faktor, jangan mau studi. Studi. Ada peningkatan Pak? Ya Ada. bisa. Ada peningkatan Pak? Ada. Oke. Ada Pak dua-dua Pak. Upaya peningkatan melalui metode ceramah. Upaya meningkatkan melalui metode game based learning. Dua-dua jawabannya baik, ya. Ada semuanya lengkap, ada harapan, ada model, ada siswa, ada tempat. Perhatikan, kasusnya adalah mengalami masalah dalam motivasi sangat rendah. Kalau pakai yang D, Baik. nggak mungkin Bu ya, metode ceramah. Ceramah. Baik. Kalau motivasi pakai lagi. Bisa dipahami Bu? Bisa. Jadi jadi nanti soal ini adalah motivasi itu pastilah pakai yang game. Nanti juga di soal model pembelajaran, motivasi pakai yang game. Jadi masalah Game. nanti rencana tindak lanjut katanya kan di Yang aktif lah yang siswanya. aktif. Iya, sudah cari seperti itu jawabannya. Kita Lah, lanjut baru kami di sekolah lah, yuk. ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Buin apa tuh, Bu? Entahlah, mengajar di kelas 4, Pinus beliau membahas KD, mendeskripsikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa. Masalahnya adalah 5 dari 25 orang anak hanya mampu menjawab benar. Berarti masalahnya ada masalah di di pembelajaran itu. Berdasarkan identifikasi masalah, maka rancangan PTK, rancangan berarti judul PTK. Maka carilah jangan pengembangan, jangan carilah studi kasus, jangan pengembangan, jangan pengembangan. Sudah jawabannya C. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Kok mudah banget, Pak? Ya mudah banget kan? Bisa, Saya bilang tadi, jangan sampai kita mau terjebak. Ya, caranya jangan mau ambil pengembangan, jangan mau ambil studi kasus, jangan mau ambil pengembangan, jangan mau ngambil. Biar cepat, Bu. Oke? Peningkatan. Oke. Jawabannya C. Ngerti, Bu? Cara menjawab cepatnya? Ngerti, Pak. Paham, Pak. Sama seperti tadi. Sama seperti tadi. Nah, ini. Yang penting ada kata peningkatan ya, Pak? Iya, nih. Ibu jangan mau ada pengaruh, salahkan langsung, Bu ya. Jangan mau pengembangan, Bu. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Ibu harus Bisa, Pak. menyeleksi jawaban. Kalau yang salah, selalu salahkan. Tinggal yang B sama yang E, bandingkan saja yang mana lebih lengkap. Oke? Oke. Oke, Pak. Sama soal seperti Ya, ini. Pak. Jangan mau juga hubungan, jangan mau juga faktor-faktor, jangan mau juga studi kasus. Jawabannya antara D sama E. Bisa dipahami? Peningkatkan. Ya. Sama-sama. Semuanya lengkap, tapi cocokkan. Motivasi sangat rendah. Ya. Apakah yang D? Ya nggak mungkin ceramah. Ceramah. Bisa dipahamin? Game.
Bisa, Bisa. Pak. Sama seperti ini judul PTK lagi. Pengembangan jangan mau ambil, studi kasus jangan mau ambil, pengembangan jangan mau ambil, jangan mau ambil. Jawabannya C langsung. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Berarti kuncinya di peningkatan sama penerapannya, Pak. Iya, benar sekali. Oke? Ya. Aman? Aman. Insya Allah, Mak. Sama soal seperti ini ya. Ini soal UP ya. Hipotesis. Ingat, bentuk hipotesis harus sama yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Bu Karin seorang guru Masalah. kelas berapa itu? 4 melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran NHT, number head together, dan media pembelajaran untuk menanamkan konsep perkalian pecahan. Perhatikan, Bu. Menerapkan model pembelajaran NHT dan media PPT untuk menanamkan konsep pecahan. Titik nih, Bu ya, titik. Bisa dipahamin, Bu? Bisa. Yang diminta hipotesis, maka di dalamnya hanya ada NHT dan PPT. Nggak boleh ditambah-tambahin, paham? Iya. Cari Iya, Pak. aja jawaban yang ada NHT sama Dan PPT. PPT. Jawabannya B I. sama D. Bisa dipahamin? Iya, Iya. Pak. Yang A menambah-nambahin, oke? Menambah-nambahin ya. Nggak boleh nambah-nambahin ya. Walaupun di bawahnya itu ditambahin LKPD, nggak usah. Kita sampai titik ini aja rumusan masalahnya. Oke. Yang E kurang lengkap. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Yang C Bisa. jawabannya nggak bagus, semua benar. Bisa dipahamin ya? Iya. Ya. Saya ulangin ya. Kalau hipotesis adalah cara cepatnya adalah jangan ditambah-tambahin. Paham? Ya. Sesuaikan aja apa yang diminta soal. Dia mau menerapkan model pembelajaran NHT pakai media PPT untuk menanamkan konsep pecahan. Sudah, sampai ini aja. Titik itu. Bisa dipahami, Bu? Pak, Bisa, studi Pak. hipotesis tadi harus apa yang masuk model? Iya. Oke. Jadi harus dia cuman diminta sampai model NHT sama PPT. Sudah. Ada 2 itu untuk menanamkan konsep perkalian pecahan. Kalian. Udah sesuaikan aja. Yang A kenapa salah, Pak? Yang apa? Lengkap, Pak? Iya, ada LKPD. Tambah-tambahin. Bisa dipahamin, Bu? Iya, Pak. Nggak boleh sampai NHT sama PPT. Sudah cukup. Sampai sini aja. Titik ini aja. Udah. C nggak mungkin, Bu ya. Ya, karena asal Iya. Yang B, Pak? Iya, bagus yang B. Yang D, Pak? Bagus juga. Lengkap. NHT, PPT. NHT, PPT. Bisa dipahamin? Bisa. Yang E satu sebuah aja, salah ya? Hatinya nggak ada. Iya. Tinggal yang B sama yang D. Yang diminta ngapain? Konsep perkalian. Konsep Pengetahuan, perkalian. Pak. Perkalian pecahan. Pengetahuannya, Pak. Yang mana diapain? Konsep perkalian pecahan yang mana? Konsep. Yang B. B. Iya. B. Jangan B. diganti-ganti bahasanya. Yang ini kan melakukan peralihan. Yang ini menanam konsep. Sesuaikan Anda, Iya. sesuaikan aja apa yang dengan rumusan masalah, paham? Nggak boleh diganti. Jawabannya B apa D? B. 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 Kenapa B. yang D salah? B. Diganti. Yang D Tampilan, keterampilan. Pak. Yang B. Iya, bagus Keterampilan. sekali. Diganti ya kan, Bu? Iya. Iya. Sedangkan hipotesis harus sesuai dengan rumusan masalah. Aman, Bu? Aman. Oke. Iya. Jawabannya B ya. Jawabannya ini B. Saya dipahamin ya? Ya, Pak. Insya Allah. Oke, jadi hipotesis nggak boleh ganti-ganti. Kita ke atas. Nah, ini di atas tadi. Soal-soal di atas. Berikut ini menunjukkan, ini soal UP semua, Bu ya. Judul PTK. Jadi soal UP saya kumpul sampai 2023. Upaya meningkatkan. Oh, bagus, Pak. Ada peningkatan. Oke. Oke, Bu ya. Oke ya. Yang B, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Tidak ada Yang kaitan. yang E. Ngaruh nggak. Nggak boleh. Jawaban tinggal A, tinggal C, tinggal D. Oke? Oke ya. Oke. 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 Tidak Yang ada mana yang lengkap? Udah cari aja itu. C. C. Yang C. C. C.
Ada objeknya jelas. Jelas, ada objek, ada Objeknya tempat. jelas. C, Ada ada jenis Kenapa siswanya, yang A salah? Ada metodenya yang 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 Model. tidak. modelnya nggak ada. Iya, nggak ada Modelnya nggak ada yang model. A. Kenapa yang D salah? Siswanya Tidak nggak ada ada. kelasnya. Siswanya Siswanya nggak nggak ada. Meningkatkan harapannya nggak ada. Ya, kelas Harapannya nggak berapa? ada. Meningkatkan ya. Harapannya nggak ada kan? Iya, Iya. Iya, harapannya nggak ada di sini. Oke, paham Bu? Kelasnya juga nggak. paham. C, jawabannya. Nah, jawabannya C. Ngerti Bu? Iya, Iya. Pak. Iya. Yang B jangan ambil ya, pengaruh-pengaruh jangan ambil, biar langsung cepat ya Bapak Ibu ya. Biar langsung cepat. Ya. Oke, biar langsung cepat seperti Iya. itu. Kita lanjut ke soal seperti ini. Sama juga guru tersebut judul Bu, judul Judul. PTK. Bolehkah ambil pengembangan? Tidak Peningkatan boleh. boleh ya. pengaruh Boleh, Boleh. peningkatan boleh. Penerapan boleh ya. Boleh. Boleh. Pengembangan tidak. Jangan Pengaruh. Ya. Pengaruh Tidak. tidak. Ya udah bandingkan aja mana yang lengkap, C. udah beres. Yang C. Jadi paham Tadi Bu udah cara langsung. caranya Bu? Iya. Ya. Mudah Bapak Ibu? Insya Allah. Ya, mudah ya. Allah. Oke. Kalau misalnya pusing, nggak usah pusing kali ya. Soalnya mudah kok, jangan dianggap pusing. Oke, ini satu lagi ya, satu lagi tentang yang PTK sama di bawah juga ada. Berikut ini yang judul tepat PTK. Pengaruh boleh Bu? Enggak ya? Enggak. Tidak. Mana Boleh. bagus. Ya udah, jawabannya tidak masuk. Iya, langsung. Meningkatkan. Penggunaan sama dengan penerapan. Iya, oke, gampang. Pak, Zoom saya tidak ada suaranya, Pak. Ya itu bukan saya, Bu. Berarti itu, Bu, audio Ibu dinyalakan di paling bawah sebelah kanan tuh nyalakan, Bu ya. Speaker ibu di laptop. Iya, Bu. audio Ibu Hmm. itu nyalakan Ada berapa? di laptop. Masuk di dalam. Kamu suara. Pak Amir, Pak Boleh. Amir, tanya Pak Amir. Iya, silakan, Bu. Tadi kok saya mau coba latihan yang soal dari Pak Amir itu kok tak klik nggak bisa ya Pak? Oh, yang Saya mana? klik nggak Ya, bisa. Pak. yang baru, Bu. Yang itu loh, Yang anu Pak 50. Amir yang soal JOS, Nggak bisa diklik. JOS, Muat ulang Saya kayaknya klik. rasanya Bu nggak perbaharui. bisa Pak, nggak bisa. Saya masukkan password Bentar, nggak bentar. bisa. Bisa, Bu. Yang lain bisa diklik. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Bisa. berarti Ada klik Bisa. pembaruan rasanya. bukan Aplikasi Ber- piye, Bu? berarti bukan masalah saya, Bu. Itu mungkin jaringan Oh, Ibu. gitu Ulangin aja, Bu. ya, Pak. Ulangin aja. Nah, Oh, gitu. Oke, Iya, ulangin iya. aja. Oke, udah ya. Ini Oke. Ada lagi tanya kan? Ada lagi? Udah lah nih, udah gampang. Ya, ada lagi, Bu? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Oke. Ini, Bu, soal-soal ini rencana tidak lanjut bentar nih. Ini rencana tidak lanjut ya. Rencana tidak lanjut itu seperti ini, Bu. Soalnya satu soal nanti ini ada modul kita bahas tuh. Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD pada waktu mengajarkan konsep pengamatan kalor di kelas dia mendapatkan sebagian besar kesulitan materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Bejo merenung dan pertanyaannya mengapa para peserta cenderung mengantuk. Nah, berarti masalahnya ngantuk. Ya. Kalau masalahnya ngantuk, bagaimana cara menghadapi masalah itu? Ya, di refresh ya, Bu, di refresh, Bu. Betul, di refresh ya kalau nggak bisa ya. Rencana tidak lanjut, Pak Pardi mengatasi ini salah soal berarti nih. Pak Pardi, Pak Bejo ya. Sama lah, kita anggapnya sama. Di kelasnya adalah, oke. Masalahnya adalah ngantuk. Ya kalau ngantuk kasih ulangan makin ngantuk. Ngantuk kasih hukuman makin ngantuk. Ngantuk kasih makin kacau kelasnya ya. Kalau hukuman makin kacau. Belajar mandiri makin ngantuk. Nah, ini dia jawabannya. Kasih tayangan video, maka dia melihatnya dengan mata kepalanya. Dia nggak ngantuk, apalagi kasih yang lain. Oke? Bisa dipahami, Bu? bisa, Pak. Nah, gampang ya, gampang. PTK nggak terlalu sulit ya, Pak Ibu ya. Kita lanjut ke ini ya, media pembelajaran. Bentar ya, saya ke media pembelajaran. Media pembelajaran ini cukup banyak nih, 3 soal nih, Bu ya. 3 soal yang masuk mengenai media pembelajaran. Saya langsung saja ke soal-soal yang UP nih ya. Kemarin tuh yang masuk dia soal ini nih. Nah, dia. Nah, ini nih satu ya. Kita apain dulu. Nah, ini. Untuk media pembelajaran, Bu, Ibu ini cuma ditanyakan aja 3 soal nih. Seperti ini soalnya. Pakai media apa yang cocok? Misalnya ada materi atau ada KD, media mana yang cocok katanya untuk menjawab KD tersebut atau untuk memudahkan pembelajaran tersebut. Media adalah untuk memudahkan pembelajaran, Bu ya.
untuk memudahkan pembelajaran. Sama seperti ini soalnya. Saya kasih tunjuk dulu soalnya Bapak Ibu ya. Oke, ini juga nih soal media yang pokoknya intinya yang mana yang cocok dengan materi yang akan diajarkan kan gitu. Nih, medianya, media pemilihan. Nah, ini dah selesai. Media ICT. Satu lagi ICT nih. Nah, kita bahas apa Ibu ya. Ini soal kemarin ya, soal kemarin 2023 terbaru. Nah, udah ini soal yang lain adalah soal-soal di 2022. Satu soal atau 3 soal nih Bu ya. 3 soal nih soal kemarin juga nih, soal kemarin juga ya. Sama soalnya seperti 2023 hanya bertanya tentang yang namanya materinya pecahan pakai apa sih? Nah gitu dia. Cuman materi pecahan pakai apa? Atau materinya apa namanya itu? Kertas tempat bilangan. Kalau materinya bilangan gimana? Atau menilai tempat. Nah, nilai tempat pakai apa? Ah, oke ini ya. Sudah pernah saya jelaskan nih. Kalau dia pakai media papan berpaku, Bapak Ibu, itu untuk yang namanya memahami bangun datar. 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 Atau datar. Kalau dia blok Datar. DNS banyak ya, konsep dasar bilangan ini banyak. Jadi ini blok DNS ini bisa materi yang banyak ya. Dasar bilang nggak khusus lah, nggak khusus. Nilai tempat ya, itu juga. Kalau dia ini juga kartu bilangan juga materinya banyak, bisa pengurangan, penyembelahan juga bisa. Tangga bilangan ini khusus ya untuk konversi ya, untuk konversi ya, tinggi, panjang dan jarak. Ini juga khusus garis bilangan untuk operasi bilangan bulat. Satu lagi apa namanya kemarin tuh saya bilang? Untuk nilai tempat. Lupa saya nilai tempat kemarin. Ada Ambil namanya apa sih? Kantong. Kantong ya, bilangan. kantong bilangan. Bilangan. Nah, kantong bilangan itu khusus untuk nilai tempat. Nilai Tempat. tempat. Kalau pecahan biasanya pakai Origami. Soal kemarin ini sama soalnya di 223 sama. Kita ingin mengajar tentang materi pecahan pakai apa Bu? Ya origami, selesai. Origami. Bisa dipahamin? Iya. Nggak Oh, mungkin bisa. pakai papan berpaku, kelereng makin susah, manik-manik makin susah, bola pingpong yang makin susah. Kertas origami lah yang mudah untuk memahami pecahan. Jadi materinya apa sesuaikan aja. Tahun 2021 masuk papan berpaku. Tahun 2022 pecahan. Tahun 2023 kantong bilangan dan pecahan. Jadi itu aja Bu ya. Soalnya itu aja, nggak kemana-mana. Paling diganti nanti operasi bilangan bulat. Ya udah pakai garis bilangan. Hanya meminta materinya apa, medianya apa, sudah seperti itu. Atau maka benda yang konkret adalah media kan Bu? Benda konkret diganti bahasanya dengan benda konkret. Sama aja nggak Bu? Sama kan? Sama saja ya. Sama. Iya, sama. Berapa nomor media Pak? Ya 1-3 soal Pak. 1-3 soal ya. 3 soal paling banyak, 3 soal paling sedikit ini 2 soal ya. Oke. Ini soalnya Bu. Ini soal tahun 2022 Oktober. Berikut ini kompetensi dasar adalah menjelaskan makna bilangan caca dan menentukan yang namanya lambangnya berdasarkan nilai tempat. Berarti materinya nilai tempat. Nilai tempat menggunakan model konkret pakai media. Berikut ini medianya adalah pakai blok DNS, kartu bilangan, kartu benda warna, tangga bilangan, garis bilangan. Media mana yang sesuai untuk menyatakan nilai tempat? Nggak mungkin pakai garis bilangan, ya kan Bu? Ya. Nggak mungkin tangga bilangan, ya kan? Iya. Tinggal 1 dan 2 dan 3. Pakai yang mana? 1 dan 2. Karena blok karena blok DNS itu ada untuk materi nilai tempat. Pak, soal pedagogi ada berapa? 60. 60 ya, 60. Bisa dipahami Bu jawabannya nih? Bisa ya? Iya, Pak. Oke, blok DNS. Nilai tempat apa? Sama soal seperti ini juga. Ibu hanya ini soalnya ya, kadang-kadang soal diganti. Ini soal di tahun 2023 masuk lagi, ya. Cuman nggak masuk 2023 nggak masuk 2022. Cuman ibu berpikirnya gini, berpikirnya sama aja sih. Kita harus benar berapa Pak? 84, bener. Pak Yaya yang sedang merencanakan pembelajaran matematika di kelas 3 dengan KD menentukan luas dalam satuan tidak baku. Nah ini, ibu baca KD-nya apa? Menentukan luas dalam satuan tidak baku. Satuan tidak baku. Maka kalau ada jawabannya satuan baku pasti salah. Bisa dipahami Bu? Ya, Pak. Saya jawab B langsung salah.
Iya. Salah. Kenapa B salah? Satuan baku. Karena penggaris satuan baku, Pak. Bagus ya. 84 benar soal, Bu ya. 84 mudah kok, Bu. 84 tuh sih banyak kita. Oke, 84 ya. Jadi yang B salah langsung, Bu ya. Salah ya. Yang B salah langsung ya. Dengar soal saya, Bu? Aman ya? Nggak bisa jawab saya nih. Dengar. Benar, Pak. Pak. Oke ya, aman ya. Sudah, berarti jawaban yang B langsung salah. Berarti menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Berarti bahasnya luas. Kita bahas. Buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Buku tulis. Pakai buku tulis 1, 2, 3, 4 misalnya. 5, 6, 7, 8. Ada 8 buku tulis menutupi permukaan meja. Berarti ini benar. Buku tulis. Satuannya nggak baku. Ah, benar. Buku tulis dapat menutup luas meja. Oke, Bu? Iya, Pak. Iya. Ibu tinggal berpikir. Aku balas Pak Ali kan bisa dari ngotak Iya. betul tenar. Nggih, Bu. Oke, Bu. Oke. Biji-bijian. Biji-bijian di sekeliling buku. Kita bikin biji-bijian. Ini kalau biji-bijian di sekeliling buku ngapain, Bu, nih, Bu? Keliling. Keliling. Langsung salahkan. Langsung salahkan. Bisa dipahami, Bu? Iya. Stik es krim yang dibuat ditempelkan bermacam bangun datar. Ini bangun datar, stik es krimnya tempel. 1, 2. Ini bukan untuk menentukan luasnya, tapi untuk apa namanya? Menggambar bangun datar. Stik es krim, Bu, itu biasanya untuk kita melihat bentuk bangun datar. Ya, nih kurang bagus nih kalau stik es krim. Tali rapia untuk menentukan panjang dan lebar meja. Ya, bagaimana ukurannya? Salah juga. Maka yang tepat itu adalah yang A. Yang A lebih tepat untuk menutupi, langsung dia benar untuk menutupi luas permukaan meja. Aktivitasnya adalah yang bisa dipahami, Bu? Satuan tidak bakunya. Soalnya gampang lah, Bu ya. Tinggal kita lihat KD-nya, medianya cocokkan dengan KD. Kalau ada masalah ya cocokkan aja. Salah satu muatan pembelajaran yakni mengidentifikasi kerajaan Hindu. Sekolah dasar tempat guru mengajar tidak ada situs kerajaan Hindu. Ya. Hal yang dapat dilakukan guru dengan memanfaatkan teknologi informasi berarti pakai media. Medianya adalah TIK, pakai media teknologi informasi yang dapat mengidentifikasi kerajaan Hindu. Cari aja, Bu, jawabannya yang ada teknologi, sudah beres. Gitu aja jawabannya. Benarkah yang C, Bu? Betul. Ya udah selesai. Tur. Ya. Video tournya. Iya, kan tadi kan dengan memanfaatkan teknologi kan, Bu? Betul. Yang mana yang ada teknologi? Coba yang ada dua teknologi yang mana? Ada PPT. Tiga, PowerPoint. dua. PowerPoint. Ya. Ada 3 kan, Bu, yang Digital. jawabannya itu yang teknologi kan? Iya. Alat digital Semua bisa, Pak, PowerPoint. pakai PPT bisa. Menggambar bisa. Tapi kalau saya menggambar nggak cocok. Ngapain menggambar? Menggambar ngapain kan? Membuat daftar nama kerajaan Hindu di Indonesia dengan PowerPoint. Mengusahakan media berupa virtual tool tentang kerajaan Hindu. Yang mana lebih bagus? Mengidentifikasi virtual tool. Karena di situ masalahnya sekolah dasar tempat guru mengajar tidak ada situsnya. Kalau ada situsnya langsung ke sana. Kalau nggak ada pakai virtual tour aja lebih cepat. Oke? Bagaimana virtual tour itu Pak? Ya tinggal pakai yang namanya itu aja, apa namanya? YouTube atau film-film dokumenter tentang kerajaan Hindu ya gampang. Oke, aman ya Bapak Ibu? Iya, Pak. Aman. Kita lanjut ke Aman, Pak. soal berikutnya. Sama juga sekali lagi soalnya gini-gini aja. KD-nya apa? Medianya cocokkan sudah. Seorang guru kelas 4 semester Gasal. Indikatornya menyajikan bentuk keragaman budaya pada daerah masing-masing. Ingat. Keragaman budaya, menyajikan keragaman budaya pada daerah masing-masing. Medianya apa yang cocok? Ingat, keragaman budaya di daerah masing-masing. Video. Oke. Apakah ini keragaman budaya? Rumah tarian, alat musik, rumah Iya. adat? Betul. Ya. Nyambung, Bu ya, nyambung ya.
Nyambung. Kalau pakai narasumber, biaya banyak. Ya. Prinsip Bukan, media, jangan terlalu banyak biaya, oke? Ya. Min mapping untuk menampilkan, nggak cocok lah, nggak cocok ya. Mendatangi rumah adat, banyak biaya juga, ngapain ya. Tapi aja. Memainkan media angklung, ini bagus, tapi angklungnya ini cuman satu. Musik aja. Satu Budaya. musik budaya Versi aja, bagus. nggak beragam. Jadi cocokkan aja jawabannya A. Oke? Iya. Oke, Pak. Ini soal pedagogi itu gampangnya seperti itu, Bu. Ibu jangan kemana-mana pikiran. Apa yang diminta soal, sesuaikan dengan jawaban. Oke? Oke, Pak. Jangan kemana-mana. Udah, jangan kemana-mana. Itu aja jawaban. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar adalah melisankan puisi hasil karya pribadi. Ini pasti penilaiannya ada penilaian apa, Bu? Kalau keterampilan. Keterampilan Kinerja dan Kinerja. Iya, cuma gitu-gitu aja Bu soal ini. Ada beberapa sumber belajar yang dapat dimanfaatkan guru dalam pembelajaran. Lembar kerja siswa, media realia, model, market, bank, museum, kebun binatang, dan pasar sebagai sumber belajar yang paling cocok. Sumber belajar yang paling cocok digunakan guru dalam pembelajaran menulis puisi adalah, ingat, menulis puisi. Ya. Kalau ibu nulis puisi, di mana yang paling enak? Atau di mana yang ibu bisa langsung dapat inspirasi? lingkungan. Lingkungan, alam kan, Bu? Seperti Iya, kebun alam, Pak. binatang, pasar, ya kan? Jadi alam, jawabannya orang menulis puisi mendapat inspirasi pasti lingkungan. Ya kan? Jawabannya A, selesai. Beres. Aman, Bu? Aman, Pak. Jadi sesuaikan aja yang dengan yang soal. Hati-hati tentang yang ini ya. Soalnya. Guru kelas 3 sedang menyusun persiapan mengajar untuk indikator mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Media yang baik dipilih peserta didik memecahkan masalahnya adalah semua pasti jawabannya video. Saya pun video jawabannya. Ya, jawabannya pasti video. Lihat, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Pamong Praja itu cuma satu masyarakat, benar nggak? Iya. Kegiatan petugas kebersihan juga satu masyarakat, iya kan? Iya, Pak. Makanya saya salahkan, nggak cocok ya. Dijebaknya kita karena keseringannya. Video Indahnya Negeriku ini ngajar apa? Bisa dipahami, Bu? Iya. Jadi cuma pakai logika ya, yang C apa yang D yang lebih bagus? Bahan D. ajar pada buku atau PPT? PPT, Ya, Pak. PPT aja pakai. lengkap, Pak, ya. Sesuai, lengkap, kewajiban sebagai warga masyarakat. Oke, aman? Aman. Aman, Pak. Jadi soal UP itu mendalaminya hanya melihat KD, saya ulangin ya. Ibu hanya pastikan memahami KD sudah cukup. Oke? KD-nya pahamin, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat. Masyarakat itu majemuk banyak. Kalau yang A itu tunggal, yang B tunggal, paham? Paham, Pak. Oke, cuman yang D jawabannya. Selesai. Lanjut kita ke soal berikut ini. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, saya mute dulu. Ada yang iya baterai Pak, ya nggak apa-apa. Namanya juga ada laptopnya habis baterai. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan memilih media. Berdasarkan ilustrasi, guru tersebut telah menerapkan kompetensi pedagogi pada aspek dia harus memilih medianya, ya. Pedagoginya, aspeknya, aspek apa itu? Ya udah ini prinsip pemilihan media harus memahami karakteristik siswa. Dia udah cari aja yang pedagogi. Pedagogi itu adalah sama juga memahami potensi siswa atau karakteristik siswa. Ya udah jawabannya pasti yang C. Oke, dalam aspek pedagogi adalah penguasaan. Ini soal 2022 bulan 12. Oke. Lanjut kita. Pak Samsul guru kelas 4 akan merancang kompetensi dasar MKD 46 melisankan keterampilan berarti keterampilan kinerja
Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Berdasarkan rumusan KD, medianya adalah media yang cocok untuk siswa itu bisa membaca puisi dengan baik, lafal, intonasi, ekspresinya sempurna. Bagaimana cara dia untuk bisa menjadikan membaca puisi itu yang baik? Berarti ada sesuatu yang ditampilkan guru. Pakai media apa ya, Cok? Kalau pakai Video. buku, makin pening siswanya. Nggak ada, bisa ada Dan intonasi, ekspresi. lafal, ekspresi. Nggak cocok. Pakai gambar, nggak cocok juga. Lambat ngertinya. Media realia apa, Pak? Ini artinya guru mendemonstrasikan boleh. Ya, guru demonstrasi boleh. Artinya media nyata. Media nyata artinya ada yang ditampilkan. Demonstrasi guru bisa jadi ya. Ini tidak masuk ya Pak, media realia. Iya, bisa juga. Video pembacaan puisi bagus juga. Ada 3 ya, ada 2 yang bagus. Teks puisi nggak bagus. Ya, kalau saya Bu, sebagai guru ya, misalnya saya mengajar bahasa Indonesia di kelas SD kelas 4. Udah bobo dulu, udah. Saya batuk semua nih, apa masalahnya nih? Iya, masalahnya nggak ada, Pak. Saya nggak akan mau pakai saya yang nampilkan pakai baca puisi, paling sekedar aja. Bagaimana saya bisa baca puisi yang berbagai macam, ya intonasi, ekspresinya. Haruslah kita kasih contoh. Ini loh, contoh mahjab yang A bagus, mahjab yang B bagus, ciri-ciri yang B seperti ini, yang C seperti ini. Itu pakai video lebih enak ya kan, Bu? Membaca puisi kan modelnya banyak nggak, Bu? Banyak model. Jadi mana yang cocok dengan siswa adalah pakai aja yang video pembacaan puisi. Ini lebih cepat siswa mengerti. Kalau pakai media realita atau media realia guru sendiri yang nampilkan, nanti guru suaranya bengek habis. Siswanya nggak nyampe karena kan kita ngajar memperhatikan capek kan gitu kan. Enak pakai video ya. Kita tinggal mempraktekkan aja dan kita bisa mencontohnya, kita bisa tampilkan sendiri kan gitu. Lebih gampang lah. Jadi media ini adalah kuncinya. Yang mana siswa lebih cepat nangkap. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Pakai C atau pakai D? Ya pakai D aja. Lebih cepat. Udah pasti lebih cepat lah. Ya. Pasti lebih cepat. Aman, Bu ya? Aman, Pak. Oke, media selesai ya. Media udah. Ah ini. Media di 2-3 soal tuh. Setelah ini, ICT. ICT berapa soal, Pak? 1. Tandain ya. ICT berapa soal, Sah? 1. 1 soal, Bu. Pasti masuk, Bu. Nggak mungkin nggak masuk nih. Terlalu masuk. ICT ya. ICT. ICT sebagai alat bantu. Apa itu ICT, Bu? TIK, Bu ya. TIK. Cuman disingkat aja nih, Bu. Kalau dulu kita bahasnya TIK. Kalau sekarang apa, Bu? ICT. Tinggal dibalik aja. Teknologi informasi communication. Sama lah. Information communication teknologi ya. Jadi sama aja. ICT sama TIK sama. Sekarang kembali lagi kan, Bu. Guru TIK ada kan sekarang kan? Kurikulum Merdeka. Ya. Iya, ada. Emang harus ada guru TIK. Ya kembali lagi ke apa tuh? KTSP kan? Ya. KTSP. Sebenarnya KTSP dulu ya sama aja ada guru TIK, tapi dihilangkan kan. Sekarang kembali lagi guru TIK, ya. Moga-moga kurikulum Merdeka terus berlanjut. Nanti tiba-tiba 2024 pemilihan blang, ganti kurikulum lagi. Kurikulum tahap apa lagi namanya? Ganti menteri ya kan? Ya, harusnya Merdeka Belajar ini terus aja karena ya saya bilang cukup baik lah ya. Kenapa? Kalau terus dilaksanakan ya baik sekali, enak jadi ngajar. Strategi pemanfaatan ICT ya, ICT. Itu ada 4, Bu ya. 1, 2, 3, 4. Ya. ICT sebagai alat bantu atau sebagai media pembelajaran itu sebagai slide PowerPoint, gambar, video, animasi, dan lain sebagainya itu namanya sebagai alat bantu media pembelajaran. Sebagai sarana tempat belajar, Zoom, dan lain-lain. Google Classroom, ya. Itu namanya sebagai sarana tempat belajar. Sebagai sumber belajar itu namanya blog, WordPress, pokoknya ada www, itu namanya sebagai sumber belajar. Sebagai sarana communication atau sarana peningkatan apa nih? Profesionalisme atau komunikasi ya,
antara guru, pakar, bisa pakai WA, chat, forum, email, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada 4 yang ICT di dalam pembelajaran. Yang sering masuk adalah yang pertama, ICT sebagai media pembelajaran. Sejarah. Oke, dan satu lagi apa? Sebagai tempat belajar. Cuman itu yang sering masuk. Bedakan ya, sumber belajar sama media, tempat, dan peningkatan profesionalisme. Kita lanjut ke soal ICT. Seorang guru kelas 3, kelas 5 semester 2 dengan kompetensi memahami H. Berarti ini adalah sebagai apa, Bu? Bahan ajar. Berarti media. Sebagai media adalah ini, Bu. Gambar, PowerPoint, ya. PowerPoint, gambar, apalagi itu. Video. Animasi, program CAI, ya itulah dia, Bu, ya. Sebagai bahan ajar media, ya. Kita jawab aja soalnya. Berarti PowerPoint masuk, gambar masuk, mind mapping nggak masuk ya, video masuk, YouTube masuk, Bu, www YouTube. Tidak, Pak. YouTube sebagai sumber Sumber belajar. bisa dipahamin? Ya, Pak. Pak, ada 3 ini, Pak. Yang Susah, Pak. jawabannya, Pak, cocokkan aja dengan KD-nya. Sudah, beres. Apa jawabannya, Bu? A. Ah, bisa dipahamin? Bisa. Ya, Pak. Iya, sudah kan. Pak, ini masuk 3, Pak. Ya, cocokkan dengan KD, beres. Rumusan indikatornya menjelaskan. Sama ya, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan rumusan indikator, kompetensinya bahan ajar, berarti medianya. Kalau pakai book, ini sumber belajar. E-mopi sumber belajar, e-modul sumber belajar, e-book sumber belajar. Ya udah langsung aja jawabannya, C. Media. Bisa dipahami, Bu, cara menjawab soalnya? Iya. Bahan ajar hampir sama dengan media ya, Pak. Iya, benar sekali, Bapak Ibu. Oke, aman? Oke, aman. Oke, lanjut kita ke apa nih? Soal 2022 bulan 10. Bu Warni sedang merancang pembelajaran dengan rumusan indikator, sama aja. Intinya pahami KD, pahami indikator, sudah beres ya itu. Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kegiatan inti pembelajaran yang memanfaatkan multimedia, berarti pakai media, interaktif, multimedia. Interaktif, multimedia. Berarti itu pakai teknologi, namanya multimedia. Teknologinya bermain. Cari aja jawabannya teknologi, Bu. A. Salah. Teknologi. Salah. Oke, Bu, paham? Ulangi lagi, Pak. Saya ulangin. Menentukan indikatornya adalah menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat, kegiatan inti pembelajaran yang memanfaatkan multimedia interaktif. Multimedia itu pasti teknologi. Teknologi jawabannya itu adalah jawabannya ada 2. Cuman yang A, cuman yang D. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Paham ya? Aman? Aman. Soal lagi, Pak. Apa, Bu? Soal lagi. Soal lagi. Ini taruh belum dijawab ini. Ya, jawabannya A, sabar dulu. Ya, ini udah, Pak. Multimedia, ya. Multimedia. Soalnya Ini Pak. di jawabannya ya pakai multimedia, ya sesuaikan aja ya. Kalau saya pakai multimedia, pakai media, yang D itu mengamati video dengan yang di-download di YouTube. Baru melibatkan siswa untuk mencari kosakata. Yang mana lebih, kalau saya, Bu, ya, media itu adalah yang lebih cepat siswa itu menerima pembelajaran. Pakai yang mana lebih enak? A apa yang D? A. Ya A. Udahlah dia bermain, pasti lebih cepat nangkap, ya kan? Iya. Daripada yang D. Ya, cara saya menjawab soal itu seperti itu untuk media. Jadi nggak usah dipusing-pusing kali. Kalau kita nanti kegiatan pelajaran untuk kegiatan inti. Kegiatan inti itu adalah siswa yang aktif, paham, Bu? Ya. Sama-sama aktif, satu mengamati, satu yang ini mencari atau kosakata.
Ya pakai yang A juga lebih aktif yang A daripada yang D. Kalau yang ini mengamati ini kurang bagus ya, jawabannya yang A. Aman Bu ya? Aman. Sama soalnya. Menggali itu C2 ya, menggali C2, mohon maaf ini. Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Adapun bahan ajar ICT. ICT sekali lagi jawabannya hanya gambar, video, PowerPoint. Yang ini bukan. Paham Bu? Iya. Ini namanya Iya, sumber Pak. belajar. Oke. Gambar. Jawabannya antara D dan E. Pak, gambar masuk. Pak, Ya. PowerPoint masuk. Sudah ya. Tinggal cari aja yang sesuaikan dengan apa Bu? KD. Pak, dua-dua sesuai KD, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu ya, jawaban ini dua-dua ini adalah ICT bahan ajar, paham Bu? Ya. Berarti Ya, soalnya Pak. cukup host. Mikir Bu, media ICT. Yang mana yang Ibu ambil biar anak itu lebih cepat nangkap? PowerPoint interaktif apa gambar digital hanya gambar? PowerPoint interaktif. PowerPoint interaktif PowerPoint. itu lebih enak. Oke, Bu? Ya, kalau Ya. Ibu ikut apa namanya CGP, ikut PPG itu udah diajarkan semua bikin modul, kan Bu? Itu kan udah diajari semua PowerPoint interaktif. Paham Bu ya? Jawabannya itu yang E. Aman. Yang D ya, bukan yang I, mohon maaf. Soal kemarin di 2002, Pak, ketinggalan Pak, boleh share materinya ada di atas. Nanti saya share lagi materi. Di atas sudah ada. Pada muatan PPKN, seorang guru kelas 4, ini soal kemarin Bu ya, Juni, sedang mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku. Menganalisis perlunya menggunakan materi. Materi itu, maka materi berbasis ICT adalah ya, tentang perilaku apa tuh? Menunjukkan perilaku anarkis para pendemo yang terjadi dari waktu ke waktu. Ingat Bu, dari waktu ke waktu. Oke ya. Materi adalah sumber belajar Bapak Ibu ya. Sumber belajar. Pak, ini semua sumber belajar Pak. Iya, sumber belajar semua nih. Sumber belajar semua. Ya. Manakah yang cocok? Yang ada dari waktu ke waktu masalah anarkis para pendemo. Nggak mungkin kasus nyata. Waktu-waktunya mungkin di mana nyari waktunya? Kasus yang viral di WhatsApp ya sama juga. Masalah juga ya ini antara A sama B. Kalau yang B, mana mungkin di buku itu di peristiwa-peristiwa masa lampau ditampilkan terus-terusan. Paham Bu? Paham. Ulangnya demo dari tahun 99, 2000, 2001 ada di buku? Nggak ada lah. Carinya di mana? Internet. Pakai berita menunjukkan perilaku para pendemo yang terjadi dari waktu ke waktu. Ibu pahami itu. Dari waktu ke waktu. Yang mana ada dari waktu ke waktu, materinya, ICT-nya adalah materi yang ada dari waktu ke waktu yang dimana carinya. Untuk menunjukkan perilaku anarkis para pendemo dari waktu ke waktu. Cuman ada melalui berita di Internet. Soalnya hot, tapi kalau paham apa yang diminta oleh soal, maka jawabannya mudah. Dari waktu ke waktu, itulah kata kuncinya. Yang B sampai E nggak ada, susah dari waktu ke waktu itu. Masalah siswa nggak itu. Tapi kalau berita melalui internet, tinggal cari aja. Perilaku anarkis para pendemo tahun 2001. Ada nggak Bu? Ada. Perilaku anarkis tahun 2023 ada. Perilaku anarkis tahun 2019 ada semua jawaban, ada semua waktu ke waktunya. Beres. Bisa dipahami Bu? Bisa. Iya, sesuai ya jawabannya A. Jawabannya ini A. Ada jum lagi Pak, ada jum nanti malam lagi ya. Jum malam lagi ada 1 jam setengah sampai. Oke, sabar ya, nanti malam ada lagi. Lanjut kita. Kemarin tuh ini gara-gara Zoom-nya ini kemarin. Besok siang lagi Pak. Nanti malam jum lagi Siang ya. lagi Pak Amir. Nanti malam jum lagi. Perkembangan penggunaan mediatik dipengaruhi oleh teori belajar konstruktivisme. Komputer dimanfaatkan untuk membantu siswa menemukan komputer TIK kan? Pembelajaran TIK ya. TIK. Ini Bu ya. Apa fungsi pembelajaran TIK? Ini Oktober 2022. Ya, soalnya Oktober 2022. Fungsi TIK adalah untuk ini Bu, paling pas ya. Pembelajaran sebagai efektif dan
Efisien. Cari aja jawabannya efektif dan efisien kalau diminta apa keuntungan pembelajaran TIK. Ya, efektif dan efisien. Jawabannya Bu? Oke. Jam berapa sih ya? Jam masih setengah 4. Ya. Aman, Bu? Aman, Pak. Aman ya, aman sekali ya. Kita lanjut ke ini. Udah lah nih. Udah bisa lah nih, Bu. Tinggal Ibu tengok-tengok aja soalnya. Ya, sedikit lagi lah nih. Kita bahas sampai habis tuh. Sedikit lagi ya. Kita sampai jam 4, Bu ya. Sedikit lagi. Berarti bisa ke HOTS. Peristiwa proklamasi. Muatan materinya adalah menyebutkan C1. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peserta didik ditanya oleh guru, apakah kalian sudah pernah melihat sang proklamator, yakni Soekarno-Hatta? Belum, Bu. Dia menjawab. Gurunya, siswanya menjawab. Upaya apa yang tepat melalui pemanfaatan media teknologi? Ini kan media nih. Teknologi. Upayanya pakai teknologi. Jawaban teknologi cuma yang A. Ini nggak ada teknologi. Nggak ada teknologi. Nggak ada teknologi. Nggak ada teknologi. Ya udah jawabannya A. Ngapain puyeng? Ya. Bisa dipahami, Bu? Yang A jawabannya. Yang ada teknologinya cuma yang A. Ya kan, Bu? Minumnya dong. Iya, Pak. Iya, Pak. Jawabannya A. Pas nggak? Pas. Teknologi cetak. Bagikan ke kelas. Ya tahu dia. Oh, ini toh gambarnya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Iya, Pak. gampang sekali. Sama soal seperti ini juga. Soalnya mirip-mirip seperti ini. Guru melakukan praktik pembelajaran dengan teman sejawat peer teaching subtema mengenal jenis-jenis mata pecahan kelas 3 semester 2. Indikatornya adalah menjelaskan contoh-contoh jenis mata pencaharian yang menghasilkan barang dan jasa. Bagaimana upaya guru untuk meningkatkan literasi numerasi siswa dalam pembelajaran? Oke. Bagaimana meningkatkan literasi dan numerisasinya dalam pembelajaran? Jadi kita cocokkan aja ya. Cocok Sabtu dari 1. Oke. Cocokkan aja jawabannya dengan yang diminta. Ada literasi, ada numerasi. Ini soalnya jarang masuk sebenarnya sih. Tapi dimasukkan, apa itu literasi? Kemampuan baca. Apa itu numerasi? Kemampuan berhitung, kan gitu. Kemampuan nalar, kemampuan berlogika. Maka kalau dia literasi berarti ada daftar pekerjaannya. Kalau numerasinya berarti ada data gaji-gajinya, ya. Seperti itu, Bu ya. Jadi harus ada data pekerjaan sama daftar gaji. Itulah jawaban untuk soal ini. Maka yang A yang lebih tepat. Jenis pekerjaan dan daftar gajinya. Ada literasi, ada namanya melihat angka-angka atau kemampuan bernalar dengan angka-angka. Ya, jawaban yang A yang lebih tepat. Pakailah gambar jenis pekerjaan dan besaran gajinya sesuai dengan literasi dan numerasi. Kenapa yang enggak B, Pak? Hanya gambar jenis pekerjaan. Ini literasi aja. Kenapa yang enggak yang C, Pak? Hanya jenis pekerjaan. Itu literasi. Kenapa yang enggak D, Pak? Yang D hanya juga jenis pekerjaan. Bukan numerasi yang enggak ada. Yang E, Pak, hanya berkelompok untuk mengenal materi di tayangan fokus. Tidak juga ada numerasinya. Yang ada numerasinya cuma yang A. Literasi dan numerasi. Oke. Nanti saya kirim di code-nya, Bu. Sabar. Habis ini. Ya, habis ini ya. Oke. Udah beres lah nih, Bu ya. Sudah beres tentang yang namanya tinggal Ibu itu aja lah. Untuk media PTK kita sudah beres, ya. Kita lanjut masih setengah jam lagi, Bu. Tahan, Bu. Nanti malam lagi. Setengah jam lagi. HOTS, Bu. Ya, HOTS. Pembelajaran HOTS dan kegiatan tindak lanjut. Mudah-mudahan cukup setengah jam lagi. Kalau enggak kita sambung ke nanti malam aja. Pembelajaran HOTS. Nah, saya nggak mau terangkan banyak-banyak, Bu ya. Nanti gampangnya gampang lah nih, nggak usah pening-pening. Yang masuk itu adalah, Bu, kita mencari, Pak, soal profesional ada berapa? Oke, saya bikin dulu, Bu ya. Sesuai, saya bikin dulu ya biar paham. Rincian, catat, Bu. Rincian soal UP. Catat, Bu ya. Soal UP sesuai kisi-kisi atau edaran LPTK. Yang sudah LPTK. Oke, catat dulu, Bu ya. Catat dulu ya, catat dulu ya. Pak, apa nih? Pak, mohon bimbingannya, Pak. Soal yang Pak apa nih? Pak Amir, soal yang banyak keluar soal apa, Pak? Ini saya bikin.
Udah saya bikin, Bu. Udah saya buat juga apa yang sering keluar tuh pedagoginya berapa ya. Udah saya buat juga latihan pedagoginya banyak. Tak catat, Bu, ya, catat. Yang keluar itu adalah yang pertama, soal profesional. Nah, catat, Bu. Profesional. Ada berapa? Ada 60. 60 soal. Ya, 60. Oke. Apa aja itu, Pak? Matematika, IPA, IPS, ya. Bahasa Indo, baru bahasa Inggris, oh bukan. Apa nih? Itu lagi PKN, Pak. PPKN. Sudah. Ya. Ini saya kirakan ini bukan 60 sebenarnya sih. Cuman 50 ini. Ya. 50 ya, Pak? Iya, 50, 10, 10, 10, 10, 10. Kadang pun nggak nyampe. Kadang nggak nyampe pedagogi. Kita anggaplah 50. Oke, Pak Amir. Ya, kita anggap 50. Ya. Catat, Bu, ya. Udah? Ya. Udah, Pak. Yang kedua, itu namanya soal pedagogi. Iya, pedagogi ya. Pedagogi. Di mana saya buat dulu ya? Pedagogi. Saya buat dulu pedagogi. Ya. Pedagogi. Saya hapus dulu nih biar saya hapus dulu nih. Biar enak nulis di sini. Bentar, Bu, ya, saya bikin dulu hitam dulu nih. Biar saya tulis di sini, saya tulis. Nggak muat. Ya, pedagogi, Bu, ya. Pedagogi itu ada berapa? 40. 40. 50. 50 ya. Sebentar saya bikin dulu di sini ya biar jadi papan tulis dia. Bentar. Oke, ya. Pedagogi ada 50, Pak. Apa aja itu, Pak? 50 soal, Pak. Ini dia. Saya tuliskan dulu. Pedagogi yang kedua ya. Kedua, pedagogi. Ada Sama kasih triknya, Pak. apa, Bu? Sama Ya, kasih triknya mengerjakan karena yang Zoom cepat ini. dan Zoom terus, Bu, pedagogi ini. Kan saya kasih Oke, Pak, trik siap. pedagogi nih. Triknya nanti cuma triknya nih, ya pokoknya Zoom nih. Saya terus akan Zoom sampai hari Jumat. Oke, Pak. Oke, Ya, Pak Amir. pokoknya pedagogi terus nih, pedagogi. Kalau itu gampang, kalau profesional tuh. Yang payah Kalau bisa pagi, siang, Pak. Pagi, Iya, siang. kalau Siang, yang malam. malam, nanti malam ada lagi, Bu, tenang. 50 soal, Bu. Iya, Pak Amir. Ya, 50 soal yang sudah saya kasih modulnya semua nih. Modulnya dan udah saya kasih di semua ya. Di modulnya sudah saya kasih. Pedagogi ya. Yang ketiga, ada juga saya kasih itu apa namanya tuh? Apa namanya tuh? Pembahasan UP kemarin juga saya kasih udah kemarin tuh. Pedagogi 50 soal sudah, apalagi ini 20 soal lagi. Namanya soal kepribadian. Kepribadian dan sosial. Ini belum saya bagi ya. Nanti saya bagi nih, Bu. Nanti saya bagi nih. Ini banyak, Bu, 20 soal. Ya, lumayan, Pak. Ya, ini paling gampang ya. Nanti saya bagi, Bu, modulnya habis ini saya bagi modulnya dan Ya, dan itunya ada videonya juga, nanti saya videokan lagi juga ya. Jadi ini Nanti malam dibahas ya, Pak. ya soal-soal yang sering keluar ya, sering keluar ya. Pedagogi paling banyak pedagogi 70 soal. 70 soal. Wow. Yang paling gampang pedagogi itu adalah yang soal ini, paling mudah nih ya. Sama soal ya ini ya, bisa dimakan lah ini kalau pedagogi nih. Yang susah cuman ini loh, Bu, ada yang lain. Ini mudah, ini mudah. Ini paling susahnya 3 soal, 4 soal. Ini mudah. Matematika itu sulit, Pak. Iya, 10. Itu yang susah, paling susah 5 soal. Yang nggak bisa Ya, ngitung. Pak. Kalau misalnya bisa ngitung tuh EQ-nya di atas rata-rata. Kalau yang nggak bisa ngitung, berarti ya udah nggak usah dimakan. Lewat aja, Pak. Tuh. Lewat aja. Ya, lewat aja ya. Modul IPA, Pak, Ya, udah betul. dikirim. Modul IPA langsung ke latihan. Saya buat itu. Kenapa? Latihan itu soal-soal UP semua. Ya. Modul IPA Ya, Pak, banyak-banyak. Saya ringkas ke latihan aja kemarin tuh. Latihan aja. Tadi Sudah. mau tak buka ada bisa ya, Pak? Yang mana, Bu? Kalau matematika Iya, fokus. Yang passwordnya fokus pada dirimu. enggak, Ibu langsung WA saya nanti lagi. Saya kadang-kadang lupa, nanti saya iya, WA. siap. Oke, nanti saya Pak nggak saya buka, langsung saya Siap. passwordnya saya hapus aja. Iya, Oke, Pak paham, Amir. Bu? Enggak, Pak Amir. Iya, Jadi siap. soal Pak, catat, Bu, ya. Dicatat. Catat dulu. Catat dulu atau screenshot Sudah, dulu. Pak. Ya. Yang Iya, Pak. banyak adalah Sudah. 70 soal. Nanti habis ini tinggal ini, Bu. Modul yang nomor 3 nih belum saya bagi. Nanti saya bagi, Bu, ya. Tinggal yang ini Iya, loh. Pak.
Tinggal yang ini ya. Saya bagi bersama soal latihannya banyak. Oke, aman? Aman. Oke, Aman, saya- Pak. Aman, Pak, aman. Saya hapus ya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ke materi hot ya, materi hot. Pak, bahas materi dan soal yang keluar. Iya, ini Pak soal yang keluar nih ini. Ya. Kan saya bilang, saya bahas itu semua soal UP. Tidak ada di modul Iya, Ibu itu Pak. yang tidak soal UP, semuanya soal UP saya rangkum. Ya, saya ulangi. Iya, Pak. Jadi soal UP itu seperti itu ya. Jadi jangan bilang, Pak, nih soal-soal yang keluar kayak mana, Pak? Ya, ini namanya soal UP yang akan keluar. Tadi kan saya bilang, ini tahun 2023, ini tahun 2022. Kan? Seperti itu saya akan selalu menjawab soal. Ya, kalau dibuat lagi soalnya nggak mungkin kan. Jadi sesuai dengan soal UP. Soal UP Ini yang badan, ini. Ini tahun badannya berapa, Pak? sudah meriang ini, Pak. Ya, ini tahun 2023. Ini tahun 2023. Apalagi Pak? Ini tahun 2023. Ini Pak Oktober 2022. Yang saya sebut itu semuanya yang soal OP. Artinya apa? Yang mirip akan keluar seperti itu. Paham ya? Maksud saya ya. Paham, Sesuai dengan Paham. ini, ya. paham, Pak. Jadi jangan tanya lagi Pak, yang mana soal yang akan keluar Pak? Saya bingung juga yang akan keluar. Ini sesuai kisi-kisi, maka akan keluar lah. Mirip, artinya mirip ya. Soal hot, Amin. saya nggak mau pening-pening ngajarin soal hot. Intinya kalau ibu garuk kepala, kalau ibu merasa pusing mengerjakan soal hot, maka itulah soal hot. Artinya Pak, lihat soal ini. Di papan tulis akan guru merangkum materi sebagai berikut. 20, 10, bla 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 katanya. Soal yang berorientasi hot, ya, orientasi hot adalah hot, higher order thinking skill. Bagaimana cara menjawab ini adalah ibu berpikir aja. Yang A, ada berapakah faktor prima penyusun bilangan 24? Di dalam pikiran ibu bisa jawab dengan cepat, maka itu bukan hot. Bisa dipahamin? Bisa. Ya, Iya, udah Pak. dijawab ini. A sama B. A sama B mana yang lebih susah? Udah. Susah B. ya. Susah yang B kan? Hitunglah KPK dan EPB dari 35. Kan susah yang B kan? Iya. Ya, ya, ya. Manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima yang lebih banyak? Ini gampang. Susah yang B. Gampang. Susah yang B ya. Ubahlah bilangan 105 menjadi faktor prima penyusunnya. Gampang. Agak itu, Pak. Tinggal yang Yang E. B sama Yang yang E, yang E. usia Eh, adit susah. dibagi dengan 6 hasilnya bilangan bulat. Jika dibagi dengan 5 ini Hmm. Oh, itu yang Yang E susah susah. Yang E ya, Pak. Kepala. kalau kepala ibu merasa Itu nyunyutan, garuk-garuk kepala, Pak. kalau garuk-garuk kepala ibu udah, itu menandakan soal ini hot. Bisa dipahami? Kalau udah ibu garuk-garuk kepala, agak nyut-nyut kepala itu namanya menandakan pikiran ibu lagi pusing. Artinya soal ini hot. Paham, Bu? Di jawaban itu E. Ya, gampangnya seperti itulah, Bu ya. Biar enak. Bahasanya bahasa pasaran aja lah, biar nggak pusing-pusing saya jawabnya. Aman, Bu? Aman, lanjut. Seorang guru, nih soal juga masuk nih. Seorang guru kelas 1 akan mengajarkan materi makna yang berhubungan dengan cara memelihara kesehatan dengan tepat. Salah satu kegiatannya adalah mencerminkan 4C hot. Apa itu 4C hot? Ya, saya buat dulu materinya. Materi ya, saya nggak mau panjang-panjang cara menjelaskannya materi 4C hot. Critical Creativity, Kamu dulu ada berpikir kreatif, ada thinking, innovation. Nah ini saya pusing saya kayak gini jelaskannya. Saya pusing, ibu pusing ya kan Bu? Saya jelaskan dengan cara cepat aja. Apa itu mencerminkan 4C hot? Yang pertama ibu cari dulu kelompok. Sudah. Ih bapak ini main cepat aja. Iya saya nggak tahu. Mood dulu Bu, mood dulu yang ada suara-suara yang tidak enak didengar itu. Mohon maaf ya. Ya kan Bu? Iya, Pak. Nah. Bisa dipahamin? Ya. Mencerminkan 4C hot, cara terbaiknya adalah apa itu Bu? Mood dulu aja Bu ya. Pening kepala yang lain nanti Bu ya. Kelompok, harus ada kelompok. Jawabannya Pak A dan E. Main cepat aja Pak ya? Iya main cepat aja lah. Pening-pening kita ya kan. Mana main. Main lama-lama kita pusing lah. Namanya pedagogi. Gampang aja gitu. Kalau gitu Bu. 4C hot. Hot artinya higher. Higher itu artinya thinking skill. Higher order thinking skill. Berpikir tingkat tinggi. Bernalar, berpikir tingkat tinggi. Yang mana di antara A sama E yang berpikir tingkat tinggi?
Sudah beres. Pak. Lihat KKU aja gitu. Kelompok habis itu lihat KKU-nya. KKU membuat lebih tinggi karena C6. Oke, Bu? Oke. Bisa dipahami? Presentasi itu bukan C6 juga ya Pak ya? Ya. Presentase itu namanya ini, Bu. Apa namanya itu? C5. Keterampilan. Keterampilan. Oh iya Pak. Ya, Aman? Aman. aman Pak. Jadi kayak gitu aja jawabnya. Nggak usah 4C itu pusing-pusing. kelompok ya, Bapak Pak. main cepat aja, Pak. Ya main cepat aja biar enak, ya kan? Oke, Pak, yang ini, Pak. Yang ini ada jawabannya. Critical thinking. Ibu Sumi baru saja belajar tentang karakter pembelajaran abad 21. Salah satu karakteristiknya yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis, melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran linier, maka pelajaran dan disiplin ilmu. Pada saat mengajar, Bu Sumi mengimplementasikan critical thinking. Oke, kita bahas materinya dulu. Bagaimana critical thinking? Ini dia materinya, Bu. Nih ya. Kreatif. Ini dia. Nyanyikan lagu. Ya. Critical thinking. Dalam kelompok mengisi lembar kerja, menganalisis, menghubungkan gaya, kecepatan. Oh, berarti ini kalau critical thinking, siswanya aktif. Siswanya mengerjakan sesuatu. Paham, Bu? Paham. Kalau ini seperti kegiatan awal pembelajaran kreatif, ya Bu ya. Misalkan ada yel-yel, ada gitu-gitu ya. Seperti itulah misalnya. Communication artinya secara acak, diminta. Berarti guru meminta peserta didik untuk menampilkan apa yang disajikannya. Paham, Bu? Sama seperti collaboration, juga peserta didik menampilkan. Oh, gini berarti. Kalau dia communication, peserta didik menampilkan pendapatnya. Collaboration juga seperti itu, seperti menyajikan, seperti memintai pendapat, itu namanya communication, collaboration. Kalau critical thinking, siswanya bekerja. Kalau kreatif, siswanya itu kreatif untuk membuat biasanya di kegiatan awal pembelajaran atau kegiatan yel-yel. Itu ya, sebelum tampil pakai yel-yel gitu kan. Jadi itulah namanya kreatif, critical thinking, communication, collaboration. Soalnya adalah critical thinking. Berarti jawabannya ini siswa yang menjawab soal. Ya kan, Bu? Siswa harus mengerjakan sesuatu. Ngerti, Bu? Ya. Iya, Pak. Oke. C. Meminta, yang ini salah ya. Meminta pendapat. Ini bukan. Mengungkapkan pendapatnya ini bukan. Ini adalah collaboration dan communication. Yang Yang E C ya. sama D salah ya. Aduh, suara siapa itu? Aduh. Enggak lah, tapi harus membuat deh kalau critical thinking tuh. Merancang tuh kan baru rancangan. Sabar, Bu ya, sabar ya. Meminta peserta didik ya, itu enggak, Bu ya. Yang C sama D enggak ya? Saya ulangin ya, P sama C enggak ya. C sama D enggak dulu. Memberi tugas untuk merancang denah. Dari sebuah kelas kosong, denah tersebut berukuran 5x20 yang berukuran skala 8x20. Oke, ini juga critical thinking. Membuat soal latihan mendorong anak memecahkan masalah, titik masalah dengan bertipe hot. Ini juga bagus. Menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster ini merupakan gabungan dari beberapa ide siswa dalam kelompok. Ya. Jawabannya bagus-bagus, Bu ya. Jawabannya bagus-bagus. Oke. Kita ini lagi. Kita apain dulu seperti ini juga. Ya, kita cari dulu ini ya. Critical thinking. Dalam kelompok mengisi lembar, menganalisis, menghubungkan gaya, kecepatan. Oke. Mengisi lembar ya, dalam kelompok. Dalam kelompok. Dalam kelompok. Ya, Bu ya. Kalau saya lebih tepat yang E. Pak. Iya kan? Pak. Iya. Oke, Bu, karena keterampilan abad 21 itu berkelompok dan berpikir tingkat tinggi, membuat sebuah poster. Jawabannya adalah yang I. Lebih tepat, Bu ya, karena saya yang A sama yang B ini bagus, tapi saya lebih yang lengkap itu yang E. Ngerti, Bu? Iya. Paham, Bu? Iya. Lebih lengkap lah. Kalau ini ada kelompoknya, ya lebih lengkap. Jawabannya E. Oke, Bu, aman? Aman. Ini kan cara cepatnya adalah berkelompok dan berpikir tingkat tinggi. Oke, Bu? Oke ya. Lanjut kita soal yang seperti ini. Sama juga soal ini, Bu. Langkah pembelajaran 4C hot. Tadi apa cara cepatnya, Bu? Cara cepatnya adalah berkelompok. Cari yang berkelompok dulu. Berkelompok melakukan sesuatu. Iya. Kelompok dulu, kelompok mana kelompok? Cari dulu kelompok. Dua. Dua ya, dua. Yang dua benar. A, B,
Salah. Benar. Benar. Ada 3 jawaban yang benar. Oke. Habis itu Bu, apa lagi Bu yang? KKO. KKO-nya Yang mana yang paling tinggi? Milunya di tahu Mbak Nomor berapa Bu? Nandi dulu. Nomor berapa Bu? Yang KKO tertinggi yang mana Bu? KKO tinggi. Membuat. Membuat nomor. 6. Nomor 6, Pak, 6. Berarti Nomor 6. Yang Ya. ada 26-nya benar. Berarti C salah, paham? Ya. Berarti A. Aman. jawabannya. Tinggal A sama D, oke? Ya. A sama D. Buat. 1 sama 2 mirip apa enggak Bu? Oh, yang 6. Mirip Pak. Mirip apa enggak tuan 2? Mirip enggak? Siswa menandai kosakata. 1 dan 2 ya. Kelompok menandai kosakata sama kan? Ya. Ibu pilih mana? Siswa sendiri-sendiri apa siswa berkelompok? Kelompok. Nomor 1 jangan diambil. 256. Iya, 25. 2. Bisa dipahamin? Bisa Ya. Pak. Habis menandai, memahami. Habis memahami, membuat. Oke? Tahapannya jelas. Ngerti, Bu? Ya. Ngerti Pak. Kenapa nomor 1 salah? Karena sama dengan nomor 2. Saya ngambil yang mana? Ngambil yang nomor 2. Kalau siswa itu sendiri-sendiri. Tapi kalau nomor 2, jelas. Secara berkelompok. Berkelompok. Paham, Bu? Paham Pak. Iya, sama nih kurikulum merdeka dikatakan Bu ya. Kenapa? Karena lebih enak kita belajar kelompok daripada belajar sendiri-sendiri. Kalau dulu kan kita kebalikan. Oke, aman Bu? Aman Aman. Pak. Sama seperti ini, 4 cehot. Lagi-lagi 4 cehot. Cara cepatnya Bu, cari apa Bu? Kelompok. Kelompok Cari yang dan berkelompok aja. KKO. Cari yang berkelompok. Orang Kelompok. B. Gimana mau tugas berkelompok Pak kalau B. Taruh. C, Pak. Taruh. Bu, tadi apa Bu yang tanya tadi? Gimana tadi Bu? Gimana tadi? Ada yang tanya. Gimana mau tugas berkelompok Pak kalau siswanya sedikit kami di pelosok? Sama kayak kita Bu. Itu nggak lagi bukan saya Bu. Siswa saya aja ada 4 orang Pak di kelas 5. Jadi satu kelompok, Bu. Astagfirullahaladzim. Udah lah Bu, sedih saya Bu. Udah lah Bu, masalah kita lah Bu. Nanti saya sedih Bu. Iya. Udah. Bilang aja gini Bu, berkelompoklah dengan makhluk-makhluk sekitar ya, yang tidak dapat dilihat mata. Ada gitu aja lah Bu. Wow. Makhluk halus. Nggak mau Bapak. Saya pening kepala Bu ya. Mohon maaf lah Bu ya. Nanti saya 5 orang Bu ya di pelosok ya maklum lah Bu. Namanya di pelosok. Siswa saya cuma 15 orang Bu, sama lah Bu. SMA. Si mending ya. Kalau SD ya mungkin lebih sedikit lagi, nggak tahu lah. SD banyak biasanya. Banyak Pak. Tapi cair dapat sertifikasinya kalau di bawah 20 siswa. Ya, sekolah kecil dibayar, Bu. Dibayar ya, dibayar. Alhamdulillah. Di sekolah kecil pasti dibayar, tapi ya agak lama dikit ya. Kadang kawan cair, awak sebulan kemudian baru cair. Nggak apa-apa, yang paling penting saya cairan. Kalau lama nanti namanya cair lah yang penting. Ya. Aman Bu ya? Aman, Pak. Cari dulu yang berkelompok, jawabannya B, jawabannya C. Kok ada Pak ini berkelompok? Ini berkelompok. Paham? Paham Ya. Pak. B, C, Ada lagi E. berkelompok. Yang penting ada tulisan E. bergambar ya, Pak. Iya. Kan pakai cara cepet. Cari dulu yang berkelompok. Biar lebih cepat dia menjawab soal. Kan gitu ya. Soal apa, Pak? Pedagogi. Iya pedagogi 4 cehot loh, 4 cehot. Yang ada 4 cehot ya. Pasti masuk kan gitu. Kalau gini Pak, ada 3 yang berkelompok. Baca lagi soalnya. Memahami kosakata dengan konsep lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, lingkungan cara menjaganya. Salah satu indikatornya adalah menceritakan perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat secara lisan. Ya. Siswa mengamati gambar lingkungan sehat tidak sehat, siswa berkelompok menganalisis perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat dan menceritakan hasilnya secara lisan. Guru menjelaskan perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat, siswa secara kelompok menganalisis lingkungan sehat dan tidak sehat sesuai dengan hasilnya. Ini belum tentu jawaban saya benar, Bu ya. Guru mengadakan apersepsi bukan ya. 4 cehot itu kegiatan inti. Inti Bu ya. Antara B sama C ya. Jawabannya bagus antara B sama C. Saya belum tentu benar jawaban saya C ini karena saya belum jawab lagi. Saya mencara cepat aja kemarin tuh. Rupanya yang ini guru menjelaskan. Habis itu siswa mengamati gambar lingkungan.
Yang mana yang berpikirnya tingkat tinggi? Apakah B? Pak. Siswa mengamati. Iya, siswa mengamati. Mengamati Itu yang yang B. lebih tinggi tingkatannya. Penjelasan. Paham, Bu? Paham, Pak. Ini kurang tepat ya, karena guru menjelaskan 4 CH itu siswa yang aktif. Yang mana lebih aktif? Yang B, paham? Siswanya aktif. B lebih aktif. Paham. Aman, Bu? Aman. Itu Pak yang B Jawabannya, sama C itu dibedakan sama KKO juga ya Pak, yang mana tingginya? iya, gini Bu, saya gini Bu. KKO-nya sama-sama menganalisis, sudah. KKO-nya sama-sama menganalisis, yang satu guru menjelaskan. Nah, 4 CH itu siswanya aktif bekerja, siswanya aktif berpikir kreatif, siswanya berpikir lah. Kalau guru menjelaskan berarti gurunya ada ada seakan-akan guru itu mengambil peran, ya kan? Iya. Jadi Kalau yang B, fasilitator gitu Pak ya. ya, yang Yang B B itu guru siswanya itu cuman hanya fasilitator, ya kan? Iya. Cuma Iya, ngasih iya, ide iya. aja. Kalau yang C, gurunya itu sebagai sumber belajar, oke? Jebakan ya Pak. Jebakan, saya juga terjebak ini, saya main cepat aja, oke? Saya main cepat aja kemarin. Jawabannya B, Bu ya? Ya, Iya, iya, Aman, Pak. Bu? Aman. Oke, jawabannya B. Ganti B jawabannya. Paham, Pak. Sama-sama menganalisis sama-sama, cuman yang B lebih aktif siswanya ketimbang yang C. Oke. Berdasarkan undang-undang, ya, berikut ini adalah contoh penyesuaian guru melaksanakan pembelajaran menghadapi abad 21. Ya udah menerapkan model pembelajaran ya udah pasti itulah jawabannya ya. Ini soal 2022 bulan 10. Oke. Sedikit lagi. Oke, ini sedikit lagi Bu ya. Perhatikan kondisi peserta didik di bawah ini. Tidak ada yang Amir, nanti bertanya- malam diulang lagi ya. apa Bu? Nanti malam diulang lagi yang pedagogik biar paham saya, Ya, Pak. pedagogi nanti Saya malam belum juga paham pedagogi, Bu. betul. Nanti malam juga pedagogi Ya, Pak. tentang yang namanya Terima kegiatan kasih, Pak inti. Amir. Oke, kegiatan Pak, terima inti kasih. sama apa tuh? Lupa saya. Oke. Tidak ada Ya, yang saya belum bertanya mudeng mengapa. betul. Oh, tentang namanya kegiatan inti sama PPK, karakter peserta didik itu. Jujur itu kita bahas di malam. Perhatikan Ya, Pak, saya juga. Oke, Bu. Kondisi peserta didik berikut ini. Tidak ada yang bertanya mengapa selama pembelajaran IPS. Hanya 2 dari 30 yang selalu menjawab pertanyaan guru. Ini Bu namanya soal kasus Bu ya, kasus. Dikasih kasus, kita harus bisa menyelesaikannya. Tidak bisa mengurai suatu masalah dan berbagai perspektif ilmu sosial. Berdasarkan kondisinya, maka masalah yang dihadapi guru adalah masalah apa yang dihadapi guru nih di kelas itu ya. Yang pertama, siswanya tidak ada bertanya mengapa. Apakah kurang motivasi? Hanya 2 yang bisa menjawab. Tidak bisa mengurai. Oh, ini berarti adalah kelemahannya ini. Belum mampu berpikir kritis. Kenapa? Karena nggak bisa yang mengapa. Tidak ada yang bertanya mengapa itu. Nggak mampu berpikir dia. Hanya 2 yang bisa menjawab. Tidak bisa mengurai masalah. Kalau dia soalnya literasi. Berarti ini kurang berpikir kritis. Jawabannya D. Ya, jawabannya D. Beda soal yang di bawah. Nah, pada waktu ini soal 2022 bulan 12, yang ini 2022 bulan 10. Mirip modelnya sama juga ada yang di 2023, ada tuh Bu yang saya bahas juga tuh ada tuh di pembahasan 2023 ada kan Bu, saya kasihkan Bu. Pembahasannya tuh ada kan? Ada kan Bu? Ada nggak Bu saya kasihkan? Ya, Ada tuh pembahasan 2023 Juni ada kan? Ya. Ada Pak, ada Pak. Ini. Nah, paket soal ini yang ada pembahasannya. Oke? Ada kan saya kirim? Nih, ada lah ya. Sudah ya, ada ya. Tadi mana nih? Oke, ada. Jadi nanti soalnya, mana tadi dia? Oke. Jadi jawaban ini Bu, soalnya sama semua. Satu soal kasus, simpulkan apa masalah siswa itu. Seperti itu soalnya gampang. Kalau yang ini gini jawabannya. Pada waktu pembelajaran IPS terlihat guru. Pak, saya belum punya modulnya semua, sudah saya kasih semua. Nanti yang belum punya WA aja saya atau saya kirim ulang nanti. Namun yang ada dalam kelas hanya 6 orang. Dalam kelas itu hanya 6 orang dari 21. Sebagian keluar kelas, sebagian di kantin. Sementara waktunya sudah 15 menit dari jam mulai pembelajaran.
dapat disimpulkan masalah dalam pemberian IPS adalah gurunya sudah masuk, tapi siswanya cuma 6. Berarti adalah kalau A kurang tepat, B kurang tepat, tidak menggunakan media kurang tepat, pada kegiatan belajar kurang aktif, ya siswa cuma 6. Ini jawabannya. Sebagian peserta tidak tertarik mengikuti pembelajaran IPS. Kenapa? Karena ya tadi itu. Karena ya siswanya dalam kelas itu hanya 6 orang. Yang lainnya berada sebagian di kantin. Terlihat guru sudah di dalam kelas, tapi siswanya kebanyakan di kantin. Kalau kebanyakan di kantin, malah lari-lari luar kelas, artinya pembelajaran itu kurang menarik bagi siswanya. Ya. Jadi jawabannya itu yang I. Nanti malam diulang tentang ini ya, kegiatan inti ya. Oke, sedikit lagi Bu tentang ini ya, sedikit lagi tentang yang ini. Ya. Sedikit lagi nih, kita bahas HOTS. Di papan tulis, ya Bu ya, oh ini satu lagi. Saya ulangin Bu, kalau ini soal berikut yang hot, cara mencari soal yang hot adalah berpikir aja mana lebih sulit, gitu aja. Berapa saja faktor dari 27, kita bandingkan A dan B. Yang mana lebih sulit? Saya rasa B lebih sulit ketimbang A. Kenapa? Angkanya lebih besar, faktor dari 84, dan apakah di apa namanya itu? Dibedakan lagi, apakah 3 dan 7 faktor dari 284, artinya mencari 2 kali. Cari dulu faktor 84, baru tentukan apakah 3 dan 7 termasuk faktor 84. Sedangkan yang A cuman satu pencarian, faktor dari 27. Berarti A sama B, yang lebih mudah adalah A, yang lebih sulit adalah B. Kita salahkan dulu yang mudah. Paham Bu? Bisa dipahami Bu? Paham. Bisa, Pak. B sama C kita bandingkan. Sebutkan 5 bilangan faktor dari 42. 42 dan 84. Lebih sulit 84. Kenapa? Angkanya lebih Tinggi. salah. D sama B. Sama juga lebih tinggi 84. Paham Bu? Paham. Ya. Jelaskan apakah faktor bilangan ganjil selalu ganjil. Ini mikir. Udah mikir menganalisa. Bener nggak? Berarti membuktikan. Kalau kita membuktikan, Sulit ya. tahapan dari Piaget adalah operasional formal. Paham Bu? Operasional formal itu adalah tahapan tertinggi dari Piaget kognitifnya. Maka yang E lah yang sulit. Bisa dipahami Bu? Bisa, Pak. Membuktikan dia. Ngerti Bu? Iya, Dia menjawab soal seperti itu. Yang mana yang sulit? Ya E. Ya itu sulit. Sudah gitu aja. Sama soal seperti ini. Pernyataan yang hot. Soal tahun 2012 kategori pula. Soal tahun 2022 bulan 12 paket B. Oke. Pernyataan yang kategori hot. Ya udah. Ada berapa faktor prima yang penyusun bilangan 24? Ini mudah saya kira dibanding yang B. B ini bacanya aja pusing. Puyeng. Budi membagikan bantuan pening lah Bu ya. B sama C. C juga sama B lebih sulit yang B. D sama B lebih sulit yang B. E sama B lebih sulit yang B. Paham Bu? Yang panjang ya, Pak. Bukan soal yang panjang Bu, yang lebih sulit. Nanti jangan kayak gitu ya. Yang tingkatan kognitifnya sulit. Budi membagikan bantuan kepada para tetangganya berupa 96 kg beras, 80 bungkus mie instan, dan 64 kemasan minyak goreng. Setiap orang mendapat bagian sama banyak. Maka tetangga Pak Budi yang mendapat bantuan adalah sebanyak berapa orang? Baca soal tok wis pusing. Ya ini kok sakit kepalaku ya. Kalau yang C gampang udah. Iya, baca tok aja pusing. Pusing. Pokoknya Bapak Ibu bikin baca soalnya pusing aja atau mikirnya puyeng cara jawabnya. Itulah hot. Paham Bu? Paham ya? Ya, Pak. Oke. Aman ya jawabannya. Udah jam 4 Amir. Jawabannya B. Cuman gitu aja Bu. Nggak usah pusing-pusing ya. Ini belum tentu juga jawaban saya benar ini. Saya siapin dulu nih. Saya ganti dulu nih. Oke. Yang manakah soal yang hot? Ada berapa faktor prima nyusun bilangan 84? Kita bandingkan A dan B. Kelompokkanlah bilangan berdasarkan banyaknya faktor prima yang menyusunnya. 6. Banyak kali nih. Banyak B itu. Banyak lah. Banyak kali dibuat. 6 lah. Wis itu
pening gitu untuk Tulisan mengatasi pening pening. banyak kali lebih sulit ya. Pening. Atau namanya Pening. Pak, bisa yang panjang aja Pak. Janganlah ya. Jangan nanti yang panjang-panjang dijawab semua nanti. Jangan gitu Bu ya. Saya nggak mau berpikir itu seperti itu karena nanti gawat ya Bu ya. Jadi soal yang panjang aja lah kata Pak Amir panjang. Padahal bukan seperti itu. Panjang cara kerjanya, Pak. Aman Bu? Pun. Aman, ya. Sama soal seperti ini juga. Soalnya gini-gini aja. Cari yang hot. Tentukan faktor 80 dan 60. Bandingkan dengan yang B. B ini cari 2 kali ya kan Bu? Iya. Iya. Ini lebih sulit. Itu Pak Amir. Bagaimana? Pak Bu? Pak? Bagaimana? Jawabannya itu. Bagaimana cara menentukan? Oke, ntar ya. Tentukan ini ya. Oke, ini sama ini mana lebih sulit? Ini ya. Sulit. B. Apakah B, 5 merupakan faktor persatuan 6? Ini sama sulitnya. Berapakah faktor dari 2 digit angka? Ini. Iya. Bagaimana? Oh, ini lebih sulit benar-benar. Ini salah ini. Lebih sulit. Bagaimana? Bagaimana cara ini berarti membuktikan, Bu ya? Berpikir. Iya, membuktikan sama kan ya. Membuktikan C6. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, sudahlah beres tadi. Spotnya udah beres. Aman Bu ya? Bapak Ibu aman ya? Aman. Nanti malam kita kegiatan inti sama sejam setengah lagi tentang yang namanya kegiatan inti PPK ada yang banyak tuh, ada model. Oke Bu, nanti malam Bu lagi Bu ya. Mudah-mudahan Iya, kurang. Bu Dian. Yang ini dibagikan link Ya, sama. anunya. Nanti saya langsung kirim Bu ya. Sama yang itu Pak tadi yang Juni 2022. Jawabannya apa ini Bentar. Pak, jawabannya? Ini Jawabannya apa Pak? Ento. Nanti gantian ya gantian. Ento. Bener yang ini membuktikan. Masuk. Oke Bu. Yang Makasih yang Pak. tadi apa Bu? Tadi Bu? Taruh Bu. Tadi apa tadi? Itu Pak modul Ya, mau lima. tuh saya ulang lagi. Oke, saya ulang lagi. Iya Pak, kami Oke, belum lebih dapat. kurang saya mohon maaf Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke Pak, Bu. Nanti istirahat dulu Bu. Istirahat dulu. Nanti malam Terima kasih, pedagogik lagi ya Pak. Pedagogi lagi Bu. Malam pedagogi lagi ya. Ya jangan lupa kirim